ini yang paling memotivasi saya Mbak. Mahasiswa yang fokus dengan karirnya, mengerjakan tugas-tugasnya sampai selesai, tanggung jawab dengan tugasnya. Jadi motivasi saya untuk lebih berkembang. Halo semuanya, selamat datang di Rams Podcast episode 2 bersama saya Hera Marcella selaku moderator pada malam hari ini. Nah, di episode 2 kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari SMKN 8 Jember. Ada dua muridnya yang kali ini selesai magang 6 bulan di Rams Laboratory. Yuk kita langsung kenal aja sama anak-anaknya. Terima kasih Mbak Hera sebagai moderator. Saya Wahyu Yudi Pertama. Saya saat ini magang di RAMS dari bulan Januari hingga Juni. Saya Muhammad Zidan Maulana dari SMKN 8 Jember dan saya magang di RAMS selama Januari sampai Juni. Oke, Wahyu, Zidan, kita sebenarnya penasaran sih, kenapa kok kalian tuh milih RAMS sebagai tempat magang kalian? Sebelum PKL, ada cerita nih Mbak. Jadi sebelum PKL, saya direkomendasikan untuk guru untuk magang di RAMS. Memperkenalkan, jadi dari sini saya penasaran di RAMS. Saya mencari tahu mulai dari ketua labnya siapa, budaya kerja di lab ini kayak gimana. Dari sini saya kayak tertarik nih di magang di RAMS ini. Udah stalking duluan berarti ya? Udah stalking duluan. Kalau Zidan gimana? Kalau untuk saya memang direkomendasikan oleh guru dan kemudian saya sebelum direkomendasikan saya itu memilih lokasi tempat PKL itu memang di Surabaya. Nah, maka dari itu tempat PKL di Surabaya ini dipilihkan oleh pihak sekolah. Oke, jadi dapat rekomendasi dari pihak sekolah gitu ya. Tapi apakah cuma satu rekomendasinya? Tidak, di Surabaya ini banyak tempat PKL. Namun guru saya merekomendasikan RAMS untuk tempat magang saya. Oke, jadi dari sekian banyak kalian pilihnya RAMS Laboratory. Saya pengen tahu, kira-kira first impression kalian setelah masuk di RAMS nih, kalian kan udah tahu bakal mengeksekusi apa gitu. Nah, kalian bakal mengeksekusi apa sih dan apa first impression kalian? Saya pertama kali ke sini, saya tahu RAMS ini mengembangkan salah satu aplikasi transportasi laut yaitu live location kapal. Itu bagus sekali yang bisa dikembangkan lebih lanjut fitur-fiturnya. Kalau Zidan? Dan untuk saya sebelum masuk ke RAMS, saya belum mengetahui apa yang akan dikerjakan di sini. Maka dari itu ada pembimbing yaitu Bapak Dimas yang memberikan arahan untuk memberikan saya tugas-tugas yang akan dilaksanakan. Oke, itu tadi kan first impression dari segi penugasannya dan juga apa yang bakal kalian eksekusi di sini. Nah, kira-kira first impression dari segi suasana labnya nih, kira-kira kayak gimana menurut kalian? Menurut saya, first impression serius. Saya melihat mahasiswa yang sibuk dengan tugas akhirnya, tugas-tugas dari dosen, ini serius. Dan untuk saya first impression di lab ini memang serius, sama seperti Wahyu serius. Dan kebanyakan mahasiswa ini mengerjakan tugas-tugas mereka sendiri. Nah, jadi suasana di lab ini sangat ramai dan serius. Jadi menurut kalian lab RAMS itu menggambarkan suasana lab yang seperti apa sih? Kekeluargaan atau profesional atau kayak gimana? Pertama kali di lab RAMS ini, saya mengira lab RAMS ini keprofesionalan. Dikarenakan mahasiswa yang mempunyai kesibukan masing-masing, dosen yang mempunyai kesibukan masing-masing. Namun seiring berjalannya waktu, saya melihat di lab RAMS ini ada sisi kekeluargaannya. Apalagi di sesi coffee morning yang kita saling terbuka untuk berdiskusi, dosen saling berdiskusi dengan mahasiswa, dua-duanya maksudnya. Jadi walaupun punya kesibukan masing-masing, tapi tetap kekeluarganya tetap jalan gitu ya. Oke, kalau kekeluargaan, coba sebutin satu orang lab yang menurut kamu baik banget dari awal dan banyak bantuin kamu. Untuk dosen atau mahasiswa? Boleh dosen, boleh mahasiswa. Coba dari mahasiswa dulu. Dari mahasiswa yang baik saya mungkin kapten, dikarenakan kapten yang membantu saya untuk beradaptasi di lab ini. Kalau Zidan? Menurut saya Mas Febro, karena pada saat awal masuk di lab ini memang kenalnya sama Mas Febro. Nah, orangnya itu asik, seru,
dan lucu. Oke, kalau dosen kira-kira siapa? Mungkin Pak Dimas ya. Dikarenakan saya masuk RAMS ini juga dikarenakan Pak Dimas yang menerima juga. Sependapat? Sependapat. Orang lab yang menurut kamu keren banget siapa sih? Coba sebutin satu. Keren banget. Menurut saya Mas Galang, dikarenakan bisa mengkoordinasi semua member untuk melaksanakan tugas-tugas yang ada di lab. Kalau Zidan, coba yang lain selain Mas Galang. Kalau saya sih Mas Marfi ya, karena cara dia berjalan tuh kayak beda gitu, kayak keren aja gitu. Terus action dia kayak berbeda dari yang lain. Nah itu yang membuat saya terkesima dengan dia. Terkesima. Oke. Berarti ini kan udah memasuki periode terakhir gitu ya, kalian sebelum selesai magangnya 6 bulan di sini. Kira-kira setelah selesai magang dan lulus SMA, rencana kalian seperti apa? Untuk saya, rencana saya adalah mungkin untuk sekarang saya lebih pada ketika lulus sekolah masih berpikiran untuk bekerja. Mungkin di kemudian hari bisa berubah pikiran untuk berkuliah. Nah, jadi seperti itu. Kalau Wahyu? Setelah lulus, saya akan mengambil SNGT dan juga mengambil SNGT, Pak. Di mana kalau boleh tahu? Kemungkinan di tes ini, Pak. Jurusan? Informatika. Karena relevan dengan jurusan saya sebelumnya. Oke. Kalau Siskal, apakah ada keinginan juga atau bagaimana? Kalau dia mau keinginan, mestinya ada. Di mana Siskal ini belajar banyak, mulai dari programmer, program, IPA, listrik, desain, macam-macam di Siskal ini. Jadi tidak satu mata pelajaran. Jadi tertarik ya? Tetap. Ya kepingin lah, Mbak. Apa sih kegiatan RAMS yang paling kalian suka sejauh ini? Setiap hari sebenarnya suka, tapi ada satu. Tiap hari ngobrol sama mahasiswa, makan dengan mahasiswa, saling terbuka. Ini menurut saya paling berkesan. Kalau Zidan? Untuk saya sama seperti Wahyu, setiap hari suka. Nah, dan saya suka pada saat lab RAMS ini liburan bersama. Jadi seperti itu. Kira-kira apa nih yang bakal dikangenin dari lab RAMS? Suasananya mungkin ya. Boleh, suasana boleh. Mungkin ketika lab ramai tetapi sunyi, dikenakan mahasiswa yang sibuk dengan TA-nya, dengan tugas-tugasnya, situ, Mbak. Jadi kamu lebih suka suasana yang sunyi gitu ya? Ya ramai tapi sunyi. Oke. Jadi ada kalanya buat fokus, ada kalanya juga buat diskusi. Kalau Zidan gimana? Untuk saya suasana di lab ini sangat seru, ini yang membuat saya jadi kangen. Nah, terus pada saat liburan juga, liburan bersama, nah ini menimbulkan rasa kekeluargaan. Nah, ini yang membuat saya suka gitu, kayak nyaman gitu di lab RAMS ini. Kalau dikasih kesempatan buat extend nih, kira-kira kalian bakal ambil atau enggak? Waduh, pertanyaan berat nih, Mbak. Kalau dikasih extend, sebenarnya kepingin, Mbak. Namun dikarenakan saya ingin lebih fokus ke SNBT, jadi saya mengambil 6 bulan saja, Mbak. Dan untuk saya masih berpikir ke bekerja dahulu. Mungkin di kemudian hari saya berubah pikiran untuk melanjutkan ke dunia perkuliahan. Tapi suatu saat kalian bakal sukses nantinya gitu ya. Amin, Kira-kira amin. lab RAMS ini bakal jadi salah satu yang menjadi alasan kalian buat sukses nanti atau gimana kira-kira? Ini yang paling memotivasi saya, Mbak. Mahasiswa yang fokus dengan karirnya, mengerjakan tugas-tugasnya sampai selesai, tanggung jawab dengan tugasnya. Jadi motivasi saya untuk lebih berkembang.
Dan untuk saya dari lab RAMS ini membuat saya belajar semangat belajar lebih giat lagi dan menerapkan kegiatan di lab RAMS ini di lingkungan sekolah selanjutnya. Oke, karena sudah memasuki sesi terakhir dan setelah ini kayaknya juga bakal selesai kan ya periode magangnya. Coba dong kasih pesan-pesan buat teman-teman yang nonton atau Mas Mbak Lab RAMS dan juga dosen-dosen. Kata-kata penutup buat podcast kali ini. Terima kasih Bapak, Ibu dosen, dan juga mahasiswa yang telah menerima saya dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang sudah terutama Bapak Dimas yang sudah memberikan tempat untuk belajar dan berkembang lebih baik lagi. Mungkin ada pesan nggak buat teman-teman SMK atau SMA yang lain gitu kan? Kalian kan sebagai POV anak SMK gitu yang punya kesempatan buat magang duluan atau terjun duluan gitu ke Lab RAMS. Untuk siswa yang akan magang di sini, pelajari JavaScript dan juga mengolah database sebagai database yang akan digunakan. Untuk SMK yang akan magang di sini, semangat terus dan belajar lebih giat lagi, perbanyak membaca buku dan mencari informasi yang penting. Worth it nggak kira-kira buat teman-teman SMA atau SMK yang nantinya akan lanjut gitu ke Siskal? Worth it. Di Siskal ini tidak hanya belajar di satu mata pelajaran, namun juga belajar listrik, desain, safety yaitu di RAMS, macam-macam di Siskal ini. Oke, tanggapan dari Zidan tadi menutup perjumpaan kita pada podcast kedua kali ini. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga ikutin keseruan-keseruan dari RAMS Laboratory lainnya. Dan jangan lupa untuk tetap safety.